Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya hormati, akhir-akhir ini kita sering muncul di Facebook kita ada tag atau mention otomatis yang berbau pornografi gitu. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini adalah bagaimana kita mengatur privasi di akun Facebook kita agar yang tampil di Facebook kita itu adalah betul-betul yang kita tulis. Jadi kita batasi yang muncul di wall Facebook kita gitu. Nah, bagaimana caranya? Pertama setelah kita login, kita masuk ke halaman utama dari Facebook kita. Nah, ini contoh halaman Facebook saya yang pertama. Lalu untuk mengatur privasi, kita masuk ke halaman Facebook kita betul. Jadi ini yang halaman publiknya. Kita masuk ke halaman akun kita. Jadi ada di sebelah kiri atas ya. Di sebelah kiri atas. Nah, kita masuk ke halaman Facebook kita. Ini halaman Facebook saya. Nah, di sini walls siapapun yang bisa ngetik. Jadi kalau tidak kita atur, ini teman kita bisa bikin posting di wall Facebook kita gitu. Nah, bagaimana hal itu tidak terjadi? Atau kalau ada orang yang men-tag atau mention kita sehingga tidak muncul otomatis di halaman Facebook ini. Jadi kita memastikan bahwa yang tampil di wall kita ini hanya yang kita menulis. Ini saya nulis, ini saya menulis. Jadi tidak ada yang punya orang lain gitu. Nah, bagaimana cara kita ngaturnya adalah di bagian privasi. Jadi ada di sebelah kanan atas ini ada titik 3, diklik lalu ada pengaturan profil dan penandaan. Ini sudah bahasa Indonesia Bapak Ibu ya, jadi pengaturan profil dan penandaan silakan diklik. Nah, di situ ada beberapa aturan yang terlihat bagaimana siapa yang melihat dan siapa yang bisa membagikan, siapa yang bisa menandakan dan siapa yang meninjau. Nah, yang pertama mungkin ini. Siapa yang bisa memposting di profil kita? Nah, ini siapa yang memposting di profil kita, diklik saja. Nah, pilihannya ada dua, teman atau kita gitu. Jadi ini pastikan dipilih hanya saya. Jadi jangan nanti kita tidak tahu kalau seandainya kita izinkan teman, kita nggak tahu akun teman itu ternyata sudah dibajak misalnya. Jadi kan kita akan jadi berpikiran yang tidak-tidak gitu kan. Jadi untuk ini saya usahakan isi dengan hanya saya. Lalu siapa yang dapat melihat kiriman orang lain di profil? Jadi kalau ada orang yang atau mengomentari profil kita siapa gitu. Nah, kalau komentar saya rasa biar aja orang lain boleh lihat atau juga dibatasi. Nah, ini kalau saya sih karena di atas sudah saya batasi, ini yang lain-lainnya boleh silakan ya semua orang lihat. Lalu izinkan orang lain untuk membagikan posting Anda ke ceritanya. Nah, ini boleh Bapak Ibu kalau seandainya mau mengizinkan orang untuk men-share apa yang kita tulis di lini masa kita ya atau di wall kita ya. Oke, ini kalau seandainya menggunakan kata-kata yang tidak bagus. Jadi yang pertama saya rasa ini yang penting ya. Jadi pastikan yang tampil hanya kita di wall Facebook kita. Lalu berikutnya adalah siapa yang bisa melihat posting yang menandai Anda di profil Anda gitu. Jadi kalau ada orang yang menandai kita di postingnya siapa. Jadi saya batasi hanya teman saja. Ketika kita ditandai di postingan, siapa yang ingin ditambahkan ke pemirsa. Jadi saya hanya memilih orang tertentu saja, jadi tidak saya bikin untuk publik. Nah, yang penting berikutnya adalah ini Bapak Ibu. Jadi ini pastikan diaktifkan. Jadi orang-orang yang menandai kita atau mention kita, men-tag kita, itu tidak langsung aktif, tapi kita tinjau dulu. Jadi kita tinjau posting yang menandai kita sebelum posting itu muncul di profil kita, di wall kita, di lini masa kita. Jadi ini pastikan diaktifkan. Nah, mengaktifkan agar mungkin Anda mereview orang yang menandai kita ya sebelum tampil di profil. Nah, ini yang saya rasa ini wajib diaktifkan. Kalau tidak kita aktifkan, maka setiap orang yang men-tag nama kita, mention nama kita, foto kita dan sebagainya itu, maka otomatis langsung muncul di wall kita gitu. Nah, ini yang kita hati. Jadi menurut saya ini yang penting yang pertama diaktifkan, lalu yang di wall kita ini pastikan hanya kita saja. Ini saya rasa bagian yang paling penting. Karena begitu akun kita sudah publik ya semua orang bisa memasukkan apa namanya komentar-komentarnya. Jadi kita batasi dengan melakukan peninjauan. Lalu ini saya rasa ini saja. Jadi yang lainnya Bapak Ibu boleh lihat lagi yang lain banyak lagi pengaturan bagaimana pengaturan pengenal wajah, posting dan lain sebagainya gitu. Jadi ini yang penting. Kemudian terkait dengan kasus yang saat ini sedang marak, saya rasa kalau ada nama Bapak Ibu ditandai
di dalam dalam postingan itu, maka yang pertama Bapak Ibu lakukan ini, misalnya ya, saya ini masuk lagi ke halaman saya ini, bagaimana kita memblokir. Jadi kalau tadi kita sudah siapkan, sudah set akun kita, sekarang misalnya ada, anggaplah kita di tag lalu muncul nama kita di sini, di dalam komentarnya ini, misalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita memblokir orang ini? Misal dalam daftar ini ada nama kita yang dia sebutkan, dia tag gitu ya. Yang pertama kita memblokir orangnya. Ini contoh saja Bapak Ibu di sini. Nah, kita arahkan mouse kita ke namanya, itu muncul beberapa menu di atasnya bisa dilihat ya. Nah, kita pilih yang di sini, Bapak Ibu langsung blokir. Ya, jadi kita blokir dia. Jadi orang yang menandai kita di akun yang tidak baik itu, kita cari namanya di atas, lalu kita klik blokir. Nah, ini yang pertama diblokir. Kalau yang kedua, Bapak Ibu bisa laporkan. Di sini ada juga laporkan ya. Nanti ada beberapa pilihan. Nah, ini karena teman saya nggak mungkin ya saya laporkan gitu kan. Ini, lalu ada menu nanti laporan. Cari, dukungkan, dan laporkan profil. Nanti di situ kalau seandainya porno dan sebagainya. Nah, beberapa kasus ternyata itu adalah phishing Bapak Ibu. Jadi ini hati-hati juga begitu kita diarahkan ke link yang dia berikan itu, ternyata itu hanya berupa gambar yang ada tombol kayak play-nya sehingga memaksa kita untuk mengklik tombol play. Ternyata dia tidak play gitu kan. Dia masuk ke halaman Facebook tertentu dengan link yang berbeda di sini. Jadi begitu Bapak Ibu klik biasanya linknya berganti, tidak halaman Facebook lagi. Tapi diklik dia mirip halaman Facebook gitu. Begitu Bapak Ibu klik misalnya, dia mengatakan bahwa ini untuk 18 tahun ke atas terus sebagai dia konfirmasi lagi username sama password gitu. Nah, begitu username dan password dia konfirmasi, Bapak Ibu perhatikan di atas ini, halamannya Facebook apa tidak gitu. Nah, kadang-kadang kena phishing dia menipu gitu Bapak Ibu. Jadi halaman itu sudah URL-nya sudah baru, tapi tampilannya seperti halaman Facebook. Dan Bapak Ibu karena ingin anggaplah kita ingin nonton video itu gitu, padahal dia bukan video sebenarnya hanya menipu-nipu kita saja gitu kan. Lalu Bapak Ibu masukkanlah username sama password gitu. Begitu kita masuk username password, maka tersimpanlah akun, dia dapatkanlah username dan password kita, tapi Bapak Ibu terkecoh gitu karena di atasnya bukan Facebook. Jadi Bapak Ibu secara tanpa sadar Bapak Ibu sudah memberikan username dan password Bapak Ibu ke dia. Nah, begitu dia sudah dapat username password Bapak Ibu, dia tinggal masuk ke akun Bapak Ibu, dia lakukanlah proses yang tadi itu, melakukan tag siapa saja yang ada di akun Bapak Ibu, dia tag, dia mention gitu kan dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, ini salah satu yang mungkin saya harap jadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.